percayai bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup menjangkau kita dimanapun kita berada. Melalui tayangan ini kita akan diberkati oleh berkat firman Tuhan yang saya yakini dan percayai bahwa itu akan menguatkan kita di tengah situasi pandemi, di tengah situasi bangsa kita yang semakin sulit. Mari kita yakini bahwa ada kuasa Roh Kudus hadir menerobos sampai dimanapun kita berada. Yakini dan percayai bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita minta Roh Tuhan yang hidup. Mari kita minta kuasa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, melawan setiap kita. Haleluya. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunmu. dalam naungan. Ku buka hati, Ku buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. rohmu yang hidup pulihkanku. Rohmu yang hidup, pulihkan Membawa damaiku, membawa damaiku.
seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambillah seluruh hidup di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, bagi kami yang ada di tempat sini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini kami masih dapat memuji Tuhan, kami masih dapat mempermuliakan nama Tuhan. Semuanya karena berkat kemurahan Tuhan yang atas kehidupan kami semuanya. Biarlah pada pagi hari ini penuhi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan renungan pada pagi hari ini, supaya ketika renungan firman Tuhan disampaikan, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja bagi kami semuanya. Bagi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sungguh bersyukur, kita semuanya pasti bersyukur kalau hari ini kita masih ada semuanya karena cinta kasih sayang daripada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, yang masih dapat kita nikmati berkat anugerahnya yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu kita semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Kita semuanya berharga di mata Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata orang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambur itu, sembelihlah itu, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukacita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar daripada anak yang hilang. Kita melihat betapa seorang ayah mengasihi anaknya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya katakan Bapak di sini sangat mengasihi anaknya? Kita melihat bahwa kata yang bungsu kepadanya, datang si bungsu kepada bapaknya, "Bapak, bagikanlah harta menjadi milikku." Bapaknya tidak melarangnya dan berkata, "Jangan." Tetapi dengan senang hati ayahnya berkata, "Ini harta bagianmu." Ketika anaknya mengambil harta bagiannya, dia menjual, dikatakan. Ketika dia menjual, dia berfoya-foya, dia minum-minum, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berzina dengan perempuan-perempuan asing juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat di sini, ketika dia berfoya-foya, ketika dia menghabiskan seluruh harta kekayaannya, pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia melarat, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena terjadi kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, apa yang dilakukan oleh anaknya? Akhirnya dia bekerja. Orang kaya akhirnya melarat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia bekerja, dia akhirnya bekerja ke salah satu peternakan, yaitu babi. Karena dia terlalu lapar, pada akhirnya dia ingin memakan makanan apa yang dimakan babi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia mau makannya, akhirnya apa yang terjadi? Majikannya tidak memberikan makanan babi untuk anak tersebut. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, makanan babi saja tidak mau dikasih. Ketika dia menyadari hal tersebut, dia berpikir, betapa banyaknya upahan bapakku yang ada di sana, sementara aku di sini mau mati melarat. Makan tidak ada, makanan babi juga tidak dikasih. Disinilah kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan membawa anak ini kepada suatu zona yang tidak dia mengerti, yaitu zona namanya zona kelaparan. Tetapi kita melihat ketika terjadi kelaparan, ketika dia melarat, disinilah titik kesadaran anak tersebut untuk kembali ke bapaknya. Ketika kita ingin berharga di mata Tuhan, satu titik yang perlu kita sadari, yaitu menyadari atas tindakan yang sudah pernah kita lakukan, yaitu kesalahan, pelanggaran, dosa yang pernah kita lakukan. Ini yang perlu kita lakukan ketika kita ingin berharga di mata Tuhan, yaitu berbalik dan menyadari atas apa yang kita lakukan. Ketika anak tersebut menyadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Ketika dia mau kembali kepada bapaknya, kita melihat cinta kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Dikatakan bahwa dia ketika masih jauh, yang berlari bukan anaknya, tetapi yang berlari di sini adalah ayahnya. Ketika ayahnya melihat dari jauh, ayahnya berlari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ayahnya berlari, ayahnya tidak berkata, "Engkau sungguh jorok, engkau sudah najis." Ayahnya tidak menghakimi dia. Tetapi yang dilakukan oleh ayahnya adalah ayahnya merangkulnya kembali. Ayahnya tidak merasa bau terhadap anaknya. Walaupun anaknya udah bau, mungkin bau makanan babi, bau kotoran babi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ayahnya merangkulnya kembali. Ayahnya tidak berkata kepada anaknya, "Engkau sudah menghabiskan harta kekayaan, ngapain engkau kembali? Engkau sudah berfoya-foya, engkau sudah melakukan dosa, ngapain engkau kembali?" Ayahnya tidak berkata seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah sebagai bentuk kasih. Betapa berharganya anaknya di mata seorang ayah. Dia tidak mempersoalkan sudah berapa dihabiskan. Dia tidak mempersoalkan sudah berapa dosa yang dia perbuat. Ketika anaknya kembali dan anaknya berkata, "Jadikanlah aku seorang upahan bapa." Ayahnya tidak berkata, "Monggo, engkau akan dijadikan seorang upahan." Tapi tidak. Tetapi yang ayah lakukan adalah dia berkata kepada para hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik." Bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang seharusnya yang sudah menyakiti ayahnya, yang seharusnya sudah berfoya-foya, yang seharusnya yang sudah melakukan dosa, tidak layak untuk menerima ini semuanya. Tetapi ayahnya berkata, berikanlah jubah yang terbaik, dikatakan ayahnya kepada hamba-hambanya. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dikasih jubah yang terbaik, cincin yang terbaik, sepatu yang terbaik. Bahkan lebih daripada itu semuanya, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Dia melupakan segala pelanggaran, dia melupakan segala harta yang sudah difoya-foyakan anaknya. Dia merangkul anaknya kembali. Dia tidak peduli sudah berapa yang dia perbuat. Kenapa, Bapak Saudara sekalian? Jawabannya adalah di ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulai mereka bersuka cita. Karena ayahnya menganggap anaknya begitu berharga di matanya. Maka dia tidak peduli seberapa yang sudah dia perbuat. Yang penting jiwanya kembali kepada Bapa. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan pelanggaran, dosa kesalahan yang begitu banyak, kita perlu sadari, kita harus menyadari itu semuanya dan berbalik kepada Bapa yang di surga. Ketika kita mau berbalik kepada Bapa yang di surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa yang di surga yang penuh dengan cinta kasih sayang akan menerima kita kembali. Dia tidak berkata dan menghakimi kita, tetapi Dia mempersilahkan kita untuk dirangkulnya kembali. Bahkan akan diberikan lebih yang terbaik bagi kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah mempersoalkan sudah berapa dosa yang kita lakukan. Yang penting kita mau kembali dan bertobat dan sungguh-sungguh lagi datang kepada Dia. Karena kita berharga di mata Tuhan. Ini aja renungan firman Tuhan. Saya dan saudara-saudara sekalian sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya akan berdoa buat kita semuanya, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini. Apapun keadaan situasi kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa yang di surga, buat hari ini kami diberikan satu pembelajaran bahwa seberapa banyak kesalahan, pelanggaran, dosa kami yang kami lakukan di masa lalu, bahkan di masa saat ini yang mungkin kami sedang lakukan. Tetapi biarlah Engkau berikan kami kesadaran bahwa semuanya itu adalah sia-sia dan tidak berguna. Ketika itu semuanya akan diambil daripada kami, biarlah Engkau sadarkan kami untuk kembali kepadamu. Ketika kami sadar dan berbalik dan sungguh-sungguh, kami tahu bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, akan mengampuni kami, akan menerima kami kembali. Sebab Engkau berkata bahwa kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Diberkati para jemaat Tuhan yang ada di rumah, diberkati kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau terus menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan kami terus kemenangan, dan terus melakukan akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.